Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Baiklah, pada pagi hari ini kita boleh datang dan menyembah Tuhan, maupun yang ada di rumah senantiasa boleh bersama-sama untuk memuliakan Tuhan di pagi hari ini. Marilah kita akan angkat pujian dari hari ini yang telah dijadikan oleh Tuhan. Tuhan, marilah terlebih dahulu kita akan berdoa untuk datang kepada Tuhan. Doalah Bapa kami yang surga, kami boleh bersyukur di pagi hari ini. Kami boleh datang sujud menyembah di hadirat Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, kiranya Engkau akan menaungi, melingkupi di dalam kehidupan kami pada pagi hari ini. Biarlah tatkala kami pada saat ini untuk menyembah dan memuliakan Engkau, kiranya Tuhan senantiasa memberi kekuatan, kesehatan kepada kami ya Tuhan. Begitu juga Tuhan, berkati Tuhan di dalam segala kehidupan kami pada pagi hari ini. Senantiasa, di mana kami untuk memuliakan Engkau, di mana kami untuk memuji Engkau Tuhan. Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh hamba-hamba-Mu yang pada saat ini, untuk melakukan dalam segala pelayanan dan pekerjaannya Tuhan. Kiranya Engkau akan menyertainya dan Engkau akan memberkatinya, sehingga di dalam pelayanan pada hari ini boleh menjadikan suatu berkat bagi kita semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan di dalam ibadah pada pagi hari ini, awal hingga pertengahan pada akhirnya, hanya ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Baiklah saudara yang dikasihi Tuhan, baiklah kita sudah memuliakan nama Tuhan. Kita akan mempersiapkan diri untuk menikmati kebenaran firman Tuhan.
yang akan disampaikan oleh hambanya, dan kita sambut dalam pujian firman-Mu, berita bagi kami. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kerinduan kami Tuhan, Engkau jamah hati hidup kami melalui kebenaran firman-Mu yang sebentar kami mau renungkan bersama-sama. Kami mau sambut firman Tuhan pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Saya akan bacakan bagi kita semua. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu bahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu tema firman Tuhan pagi hari ini, hidup dalam ketaatan. Ketaatan adalah kewajiban dari setiap umat manusia untuk melakukan firman Tuhan. Sebenarnya tidak ada tawaran dan juga tidak ada pilihan. Namun demikian pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama
keberhasilan atau kebahagiaan hidup seseorang akan dicapai bila kita hidup di dalam ketaatan. Ayat-ayat yang sudah kita baca tadi memberikan peraturan-peraturan, arahan-arahan tidak hanya bagi anak-anak tetapi juga bagi orang tua. Demikian juga arahan hidup bagi hamba-hamba atau kita sendiri yang sedang hidup di dunia ini, yang Tuhan izinkan ada pemimpin-pemimpin kita, dan kita harus mendengarkan apa yang disampaikannya. Ada beberapa hal, aturan-aturan Tuhan, arahan-arahan yang akan kita pelajari bersama pada pagi hari ini. Yang pertama adalah bagaimana kita menjadi anak-anak dalam keluarga kita yang boleh dipakai oleh Tuhan, yang akan diarahkan hidupnya. Di ayat yang kedua dan ketiga dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ayah dan ibu ini juga berbicara tentang orang yang lebih tua umurnya dari kita, juga melingkupi orang-orang yang dituakan dalam lingkungan kita. Rasa hormat, rasa tunduk, rasa menghargai, ini menjadi peraturan yang wajib ditaati, dilakukan oleh anak-anak. Siapapun kita, entah umur kita masih remaja, sudah dewasa maupun sudah menikah, kita harus belajar mendengar firman Tuhan ini. Jadi hormatilah ayah dan ibumu. Orang yang lebih tua dari kita, bahkan orang-orang yang juga dituakan di sekitar kita. Mengapa? Karena ini sebenarnya kunci keberhasilan kehidupan anak-anak. Masa depannya itu tergantung bagaimana sikap hidupnya dalam menghargai orang tuanya, atau orang yang lebih tua, atau orang-orang di sekitarnya yang dituakan. Hormati mereka. Karena apa? Dikatakan ayat selanjutnya, supaya kamu berbahagia. Kalau ditanya, hampir semua jawabannya, apa tujuan hidupmu? Hidup bahagia. Apa tujuan kamu bekerja? Supaya aku bahagia. Tujuan kamu sekolah apa? Nanti supaya dapat pekerjaan, lalu akhirnya aku berbahagia. Tapi hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita semua, hai anak-anak, mungkin kalau Tuhan izinkan hari ini orang tua kita mungkin sudah dipanggil oleh Tuhan. Ada orang-orang di sekitar kita yang lebih tua umurnya dari kita, orang-orang yang dituakan, yang harus dihargai, dihormati. Itu menjadi kunci untuk kita bisa hidup berbahagia. Itu berarti kalau kalimat ini dibalik, kalau kita tidak hormat menghargai mereka, maka jawabannya pasti jangan harap hidup kita akan menemukan yang namanya kebahagiaan. Tidak akan pernah. Ternyata saudara yang kasih dalam Tuhan, rasa hormat menghargai terhadap orang yang lebih tua itu menentukan masa depan hidup saya dan saudara. Tidak mudah memang, tetapi kalau kita punya kemauan, keinginan, kerinduan melakukannya, maka Tuhan akan memampukan kita. Maka firman Tuhan ini akan berlaku bagi kehidupan kita ketika kita menghormati orang tua kita, menghormati orang yang lebih tua dari kita, menghormati orang-orang yang dituakan di sekitar kita. Maka kita akan mendapatkan ini, supaya kamu berbahagia. Tidak hanya berbahagia, tapi kalimat selanjutnya di ayat yang ketiga, dan panjang umurmu di bumi. Memang setiap orang diciptakan oleh Tuhan sudah ditentukan masing-masing berapa umurnya di bumi ini. Tapi tidak menutup kemungkinan, saudara yang dikasihi Tuhan, sejarah membuktikan Tuhan memberikan bonus kepada beberapa orang yang memang diizinkan oleh Tuhan ditambahkan umurnya.
Yang harusnya kembali kepada Tuhan, dipanggil oleh Tuhan umur 70, Tuhan tambahkan lagi 10 tahun, 15 tahun. Panjang umur. Demikian juga dengan kehidupan kita. Tidak mustahil. Kalau kita diberikan jatah oleh Tuhan, hidup kita mungkin 80, 90, bahkan 100 tahun. Tapi kalau rasa hormat, menghargai orang tua kita, orang yang lebih tua di sekitar kita, maka firman Tuhan katakan, maka engkau akan hidup berbahagia dan panjang umur. Lalu hal yang kedua, mari kita akan belajar tentang bagaimana kita menjadi orang tua yang baik, yang tidak hanya diikuti cara hidup kita oleh anak-anak kita, tetapi juga oleh orang lain di sekitar kita. Ayat yang keempat, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang kedua, pelajaran firman Tuhan bagi para orang tua, orang-orang yang dituakan. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita, orang-orang di sekitar kita yang lebih muda. Apa dasarnya? Firman Tuhan. Tidak ada dasar yang lebih kuat pengajaran seseorang selain jika mengajarkan firman Tuhan di dalam hidupnya. Kita berharap hidup mereka punya masa depan. Orang tua berharap anak-anaknya nanti mereka bisa bekerja dengan baik, memiliki masa depan panjang, umur hidup berbahagia. Tapi bagaimana kita sebagai orang tua untuk bersikap terhadap anak-anak kita? Jadi mari kita belajar mendidik mereka yang didasarkan atas pengajaran firman Tuhan. Itu berarti kita sebagai orang tua harus mendengar terlebih dahulu, harus melakukan terlebih dahulu firman yang akan kita ajarkan kepada anak-anak kita. Tidak mungkin kita mengajarkan sesuatu kita tidak mengalami terlebih dahulu. Maka itu hanya sebatas teori. Jadi lakukan dulu para orang tua firman Tuhan itu dalam hidup kita. Praktekkan dulu. Maka kemudian kita akan mengajarkan kepada anak-anak kita, kepada orang-orang di sekitar kita yang lebih muda. Maka pengajaran kita itu akan bisa didengar dan juga bisa dilakukan. Apalagi jikalau disertai dengan keteladanan hidup kita, itu akan jauh lebih mudah. Pengajaran kita akan diterima dan dilakukan oleh anak-anak kita. Kalau kita hanya mengajarkan teori, itu seperti omong kosong, hanya akan berlalu begitu saja. Mengapa? Tidak ada roh yang akan menghidupkan firman itu dalam pengajaran. Sama seperti seorang pemimpin, ketika mengarahkan anak buahnya, maka anak buah ini bawahannya akan melihat apakah pemimpin ini juga melakukan. Seorang gembala, seorang pendeta juga demikian. Firman yang diajarkan, yang disampaikan harus dilakukannya terlebih dahulu. Seorang gembala, pendeta harus mengalaminya secara rohani dalam kehidupannya dahulu. Maka firman itu akan didengar dan dilakukan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mendidik, mengarahkan anak-anak kita yang didasarkan atas kebenaran firman Tuhan, bukan atas ajaran-ajaran yang lain. Lalu yang ketiga, kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita hidup di bumi ini dan kita bisa menyesuaikan kehidupan rohani kita dengan kehidupan di dunia ini. Ayat yang kelima, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Ditujukan kepada para hamba, juga para bawahan, dan bahasa umumnya kepada warga negara. Kalau kita hidup di Indonesia, warga negara Indonesia, jangan lupa
Tuhan taruh para pemimpin kita menjadi wakilnya untuk mengarahkan hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang sedang bekerja pasti punya pemimpin, punya tuan, punya bos. Maka firman Tuhan katakan, hai hamba-hamba, taatilah tuanmu. Mengapa? Karena kita sedang bekerja untuk mereka. Ketika kita hidup di Indonesia ini, maka Tuhan katakan, taatilah pemimpinmu. Mengapa? Karena kita hidup di Indonesia, ada pemimpin yang akan memimpin kita, mengarahkan kita. Oleh sebab itu, rasa taat itu didasari bukan hanya semata-mata kepada pemimpin kita, kalau yang bekerja kepada bos kita, tapi firman Tuhan katakan, taatilah mereka sama seperti kamu taat kepada Kristus yang memberikan perintah itu. Bagaimana mungkin kita bisa belajar taat kepada pribadi yang tidak kelihatan, yaitu Tuhan, sementara kepada pribadi yang kelihatan kasat mata, pemimpin kita, orang-orang yang Tuhan taruh untuk mengatur kita, kita tidak percaya mereka, tidak taat kepada mereka. Oleh sebab itu, pagi hari ini kita belajar bersama-sama. Seluruh sisi hidup kita sudah Tuhan atur sedemikian baik. Baik untuk anak-anak, baik untuk orang tua, baik juga para bawahan, para warga negara Indonesia. Tuhan inginkan kita belajar taat, supaya hidup kita diberkati, supaya kita hidup dalam kebahagiaan, supaya kita mendapatkan pemulihan yang dari Tuhan. Tidak sulit kalau kita mau melakukannya. Bukan karena kita mampu, tapi karena Tuhan memampukan kita untuk melakukannya. Oleh sebab itu, firman Tuhan pagi hari ini, kita yakin dan percaya Tuhan akan membentuk kita, Tuhan akan mengarahkan hidup kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Baik kita sebagai anak, atau juga kita sebagai orang tua, atau juga kita sedang bekerja menjadi bawahan, kita menjadi warga negara yang baik, Tuhan akan pakai hidup kita sedemikian rupa untuk boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman ini akan terus menguatkan, mendorong, menyemangati kita, dan Roh Tuhan yang akan memampukan kita untuk kita bisa melakukannya, firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya Roh Tuhan sudah bekerja dalam hati pikiran kami. Engkau yang akan menerjemahkan dan kami boleh memahami, diberkati dan dipulihkan melalui kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Ya, terima kasih atas segala berkat Tuhan di pagi hari ini yang senantiasa boleh tertanam di dalam hati kita. Selayaknya kita boleh bersama-sama pada pagi hari ini untuk berdoa di hadirat Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan senantiasa melindungi di dalam kehidupan setiap hari. Marilah kita akan berdoa sama dan sekaligus menutup, nanti akan didoakan oleh Bapak Gembala Sidang, dan kita akan angkat pujian yaitu lingkupi dengan saya. Dengan sayangmu
Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih anugerah-Mu yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Melalui ibadah kami pagi hari ini, kami percaya Tuhan sudah memberkati kami semua. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bahkan para pemimpin kami yang saat ini sedang bekerja keras untuk membantu menolong kami, menghindarkan kami dari virus sakit penyakit yang ada. Tuhan kiranya Engkau berikan hikmat akal budi surgawi. Tuhan akan menolong mereka semua. Demikian juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat-jemaat Tuhan yang hari-hari ini sedang bergumul untuk kesehatan mereka, yang sedang sakit. Tuhan kiranya Engkau jamah dan juga sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau menyerahkan untuk seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Bahkan kami percaya apa yang harus kami makan, minum, pakai, Tuhan yang memelihara dan mencukupkan segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat kasih anugerah Tuhan yang asalnya dari Allah Bapa, persekutuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburannya melalui Roh Kudus kiranya menyertai saya saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk yang kedua kali. Kiranya Tuhan akan senantiasa memberkati pekerjaan usahamu. Tuhan juga akan memberkati keluarga rumah tanggamu. Tuhan juga memberkati anak-anakmu. Bahkan Tuhan juga akan memberkati apapun yang menjadi pergumulan hidupmu. Kiranya kasih dan anugerah, damai sejahtera Tuhan terus melimpah dalam kehidupan kami ya Tuhan, hari ini sampai untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Saat teduh Tuhan Yesus memberkati saudara.